Shalom Hope Church. Kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Welcome home. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang mau memberikan e-giving, bisa melalui scan QR Code atau nomor rekening yang tertera pada layar. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami bisa kembali lagi untuk bersama-sama ibadah online Tuhan. Biarlah kiranya rahmat dan kasih-Mu menyertai setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya Bapa, biar kami sama-sama bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom brothers, sisters, Hope Church. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyediakan waktu spesial buat Tuhan.
oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami rindu Tuhan, dekat padamu, mendengar suara-Mu, hidup dalam-Mu Tuhan. Oh,
Shalom buat saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada. Sekali lagi Shalom, Shalom Hope Church. Senang sekali bisa lihat saudara lagi, wajah-wajah yang cerah ceria semuanya. Yes, senyum kanan kiri dulu. Yes, senyum kanan kiri. Senyum yang terbaik bukan dari bibir. Senyum yang terbaik terlihat dari mata. Jadi walaupun pakai masker, orang kalau senyum pasti tetap kelihatan matanya. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Yes. Hari ini pelajaran yang ada yang ingat ke berapa? Ya ingat dapat hadiah. Ketujuh. Berbahagialah. Makarios. Ucapan bahagia yang ketujuh. Hari ini hari yang penting karena kita mau belajar satu topik. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di sini nggak dibilang cinta damai, karena semua orang cinta damai, betul kan? Kagak ada yang nggak cinta damai. Saya ingat waktu kecil ada orang namanya angin ribut gitu ya. Lucu banget namanya ribut. Dipanggilnya ribut gitu ya. Terus dia mau main ke rumah temennya, temennya mau main ke rumah dia, ketok-ketok. Yang buka pintu papanya. Terus misi om. Terus papanya nanya, mau cari siapa? Terus temannya ngomong, mau cari ribut. Mau cari ribut. Soalnya anaknya namanya ribut. Enggak, kan kita nggak suka cari ribut, kita cinta damai. Nggak ada lah orang yang normal tuh nggak ada yang suka cari ribut, nggak ada yang normal tuh suka berantem, nggak ada. Pengennya semua damai, tenang-tenang, semuanya lancar. Tetapi menarik karena dalam Matius 5 ayat 9 tidak disebut berbahagialah orang yang cinta damai, karena yang cinta damai mah semua juga cinta. Tapi di sini katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Membawa damai. Dalam ESV menggunakan kata peacemaker. Orang yang membuat damai. Senang kan ya kalau ada personality yang membawa damai. Jadi kalau ada dia tuh enak rasanya, adem. Kalau ada dia tuh rasanya kita bisa senyum, bisa ketawa gitu ya. Nah orang-orang seperti itu pasti temannya banyak. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu disukai banyak orang. Nah di sini dikatakan berbahagialah, diberkatilah orang yang membawa damai atau membuat damai, peacemaker. New Living Translation menggunakan kata God bless those whose work for peace, mengerjakan damai. Jadi ternyata damai itu dikerjakan, damai itu diusahakan, ada effort. Nah orang-orang tipe seperti ini adalah orang-orang yang spesial. Tadi saya sempat ngomong, karena semua orang suka sama orang kayak gini kan. Kalau orang sukanya bikin ribut, divide et impera itu kan, divide itu kan bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya divide. Memecah belah. Orang yang suka memecah belah itu dimusuhin orang. Tetapi di sini katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang mengerjakan damai. Berbahagialah orang yang mengusahakan kedamaian. Nah kita lihat dulu sebelum lebih detail lagi. Orang yang membawa damai itu menggunakan kata eirenopoios. Jadi eiren itu arti katanya adalah damai. Ya ini, eirenopoios, orang yang membawa damai. Orang yang mengerjakan damai. Nah, arti kata yang lain dari eirenopoios adalah pembawa, pembuat, atau orang yang mengusahakan damai sejahtera. Saya ulang lagi. Orang yang punya karakter seperti ini pasti disukai banyak orang. Orang seneng
Kenapa? Nyaman gitu loh sama dia. Bukan cuma nyaman, orang seperti ini dapat dipercaya. Karena memang karakternya membawa damai. Bukan sukanya memecah belah. Nah, kita lihat dulu kata-katanya. Orang yang membawa damai adalah orang-orang yang mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Mempersatukan bukan mencerai-beraikan, bahasanya yang saya dapat juga adalah orang yang membawa damai itu membangun jembatan, bukan membangun pagar. Nah, kebayang nggak? Berbeda tapi satu. Kita ini semua beda loh. Kita ini semua beda loh. Jadi saya kurang setuju kalau ada yang berkata, kita ini semua sama. Saya nggak setuju. Orang yang berkata kita sama, itu berarti orang itu mengeliminir perbedaan. Nah, kalau saya mengatakan, we are different. Kita beda. Beda jenis kelamin. Kalau jenis kelaminnya sama, pemikiran kita beda, muka kita beda, kita ini beda loh. Jadi jangan pernah ngomong nggak ada perbedaan di antara kita. Kita semua sama. Ya kita sama-sama anak Tuhan, sama kita sama-sama prajurit Kristus. Tapi kalau kita mau teliti, setiap pribadi itu pribadi yang berbeda. Dan saya mau menekankan bahwa we are different. Kita ini beda. Tetapi dengan saya ngomong kita ini beda, saya pengen mengajak kita semua untuk menyadari bahwa setiap pribadi itu spesial, setiap pribadi itu unik, setiap pribadi itu distinct, beda. Tetapi kita sama, kita satu. Nah, orang yang tidak menyadari perbedaan, menurut saya, orang yang tidak menyadari perbedaan sulit bisa bersatu. Tetapi orang yang menyadari perbedaan, di situ dia akan belajar bersatu. Keren kan? Jadi poin berikutnya, berbeda tapi satu. Kita ini semua beda. Punya pemikiran yang beda, punya hobi yang beda. Tapi kita satu. Satu. Tapi ada samanya juga kok, iya setuju, sama-sama part of Hope Church, itu samanya, yes. Tapi kalau diteliti satu demi satu tiap pribadi, beda, suami istri aja beda. Nah tapi waktu kita menyadari kita berbeda, di situ kita belajar menjadi satu. Nah waktu kita sadar kita berbeda, dan kita belajar menjadi satu, itu memperkaya kita. Hidup jadi tidak membosankan. Dia kan? Hidup tidak membosankan. Coba dua-duanya punya pemikiran yang sama, dua-duanya punya hobi yang sama, hidup membosankan. Tapi karena dua-duanya punya pemikiran yang beda, hobinya beda, karakternya beda, hidup ini menjadi lebih meriah. Nah jadi saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara semua, kita berbeda, tapi satu. Unity, not uniformity. Jadi Tuhan memang membuat ada yang perbedaan supaya jadi kaya. Kita nggak uniform, tapi unity. Saya harap saudara nangkap bedanya unity dan uniformity. Uniformity itu keseragaman, semua sama. Nah jadi saya menikmati adanya perbedaan, tapi kita unity, satu. Satu tujuan, satu cita-cita, satu doa, gitu ya. Yang terakhir adalah unity in diversity. Unity in diversity ternyata menjadi slogan dari berbagai banyak bangsa. Unity in diversity. Salah satunya Indonesia, berbeda-beda tapi satu. Ngomongnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini bicara tentang berbahagialah orang yang membawa damai. Nah kita ngomong lebih detail tentang aplikasi. Salah satu contoh orang yang mencerai-beraikan adalah
orang yang suka jelek-jelekin orang lain. Itu mencerai-beraikan. Dan Tuhan tidak suka. Ada orang-orang yang mencoba untuk melakukan divide et impera. Orang yang misalnya let's say namanya X ngomong sama saya, si ini gini, si ini gini. Tapi si X menunjukkan kepada orang-orang, si X ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa X ini dekat banget sama saya. Nah, waktu orang-orang sudah nganggap si X ini dekat sama saya, terus dia ngomong sama orang lain. Tahu nggak? Kok Nathan tadi ngomong sama gue, lu tuh orangnya gini, lu orangnya gini. Nah, itu kan kacau deh, hancur dunia persilatan. Dan ternyata orang-orang seperti ini ada loh di dunia. Saya nggak tahu ya, itu karakter, itu kebiasaan atau apa, saya nggak tahu. Tapi ada loh orang kayak gitu. Tapi puji Tuhannya tidak ada di Hope. Yes. Dan orang seperti itu tidak boleh ada di Hope. Kalau kita ketemu orang kayak gitu, kita tenggeng-tenggeng dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Karena orang seperti itu memecah belah. Kita tidak suka dipecah belah. Kita sukanya kumpul-kumpul. Kita sukanya adanya unity. Yang sukanya yes. Jadi marilah kita menjadi orang yang sadar perlu ada unity. Tapi kita beda kok. Loh iya, saya udah ngomong tadi, kita semua beda. Kita sifatnya beda, cara berpikir beda, cara ngomong beda, kebiasaan kita beda, kesukaan kita beda. Tapi ingat, perbedaan itu tidak boleh menjadi sebuah tekanan, tegangan, tapi justru menjadi unity yang indah. Roma 12 ayat 17 sampai 21 ini ayat yang keren banget. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tuhan pengen kita melakukan yang baik bagi semua orang. Ada yang jahat nih, ya jangan dibalas jahat juga gitu ya. Kapan habisnya? Tapi ternyata hidup tuh kurang lebih kayak gitu loh. Orang ngebales. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. By the way, saya khotbah ini bukan buat saudara-saudara aja, buat saya juga diingetin. Ada orang jahat nih. Ya sudahlah. Doa kita biasanya gini kan. Ya biar Tuhan yang balas lah. Hari ini saya mau kasih tahu, itu doa yang nggak bener loh. Serius. Kalau kita berdoa, biar Tuhan yang balas. Kesannya rohani ya. Biar Tuhan yang balas. Tapi saya mau kasih tahu, itu doa yang gak benar. Karena Tuhan tidak pernah ngajarin kita membenci orang lain. Kalau Tuhan berkata pembalasan adalah hakku, bukan berarti udah kamu diem aja nanti aku yang balas. Enggak, bukan berarti begitu. Artinya memang kita tidak punya hak membalas. Nanti urusan Tuhan yang ngebalas atau tidak, terserah Tuhan. Jadi kalau ada orang ngomong, wah aku doakan seperti yang firman Tuhan katakan, pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi aku gak usah balas dah, biar Tuhan aja yang balas. Soalnya kalau Tuhan yang balas, pasti itu orang lebih sengsara daripada gue yang balas. Setahu saya, firman Tuhan isinya kasih, bukan balas-balesan. Jadi walaupun saudara, aku berdoa biar Tuhan yang balas, kesannya rohani, tapi sangat tidak alkitabiah. Yang mengerti kata Yes. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Wah ini keren. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung sama kita nih. Jadi kalau itu memang andilnya kita, itu dalam kontrol kita nih, dalam kendali kita, berdamailah dengan semua orang. Tapi kok dia yang cari gara-gara terus? Oh ya sudah, kan kita tidak menunjukkan kita yang cari gara-gara, dia yang cari gara-gara. Saudara ngerti maksudnya?
sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, sedapat-dapatnya kalau itu andil kamu, pokoknya kita udah baikin lah. Kalau dia masih rese juga, masih cari gara-gara juga, ya udah itu terserah lo. Tapi damainya itu dari kita. Kok kita udah damain terus, dia cari gara-gara terus. Nah, saya mau katakan sebagai as your pastor, as your brother, kalau kita sudah berusaha damai, dia cari gara-gara terus, saya mau sharing, ya kita mundur pelan-pelan. Kenapa? Karena kita udah tahu orangnya modelnya kayak gitu. Jadi daripada kita berantem, ya sudah, pokoknya kita tujuannya damai. Yang mengerti kata Yesus. Saudara-saudara gue kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Wah, tadi udah saya ngomong. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya, kalau kita dijahatin orang, jangan doain Tuhan balas dia, balas dia. Turunkan petir dari sorga, menyambar dia, keluarganya, rumahnya, bisnisnya. Terus kita doa puasa, sambar, sambar. Apaan sih? Itu nggak Alkitabiah doa kayak gitu. Tuhan ngajarin kita mengasihi orang. Nah, kenapa ayat ini ditulis? Karena Tuhan mau, udahlah jangan mikirin balas. Balas itu urusanku, kata Tuhan. Bukan Nathan ya, urusannya Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup, ada orang yang ngejahatin saya, ada orang yang jahatin kita, keluarga. Kadang-kadang, ya kan saya manusia juga ya. Kadang-kadang, aduh Tuhan, kok dia hidupnya enak ya? Kok dia hidupnya kayaknya nggak ada dosa ya? Kok hidupnya kayaknya tidak mengalami hukuman Tuhan ya? Ya terserah lah. Kita nggak ada urusan sama dia. Kita urusannya sama Tuhan. Ya mengerti kan Yesus? Kadang-kadang kita ngelihat orang yang ngejahatin kita, hidupnya santai-santai aja. Hidupnya kayaknya nggak ada beban gitu ya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar ya. Saya ulang ya. Kita sama-sama belajar, bukan saudara aja. Saya juga. Oke? Yang mengerti kata Yesus? Kalau selama ini saudara pernah doa gitu, minta ampun lah. Udahlah. Let go aja. Biarin aja lah. Ini keren nih. Tetapi jika seterumu lapar, saudara tahu ya maksudnya, jika musuhmu lapar, jika orang yang gak suka sama kamu lapar, waduh, firman Tuhan ini memang luar biasa ya. Jika orang yang membenci kamu lapar, berilah dia makan. Waduh, bisa ya? Susah ya? Susah. Saya berasa susah angkat tangan. Waduh, puji Tuhan lah. Tuhan suka orang jujur. Ya kita sama-sama belajar. Jika orang yang membencimu lapar, kasih dia makan. Jika orang yang membenci kamu haus, kasih dia minum. Karena memang firman Tuhan isinya tentang kasih, mengasihi. Kasihilah orang yang membenci kamu. Kan di kitab Lukas ada ngomong tuh, kalau kamu berbuat baik sama orang yang berbuat baik, apa bedamu dengan dunia? Kan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Tapi kalau ada orang yang jahat, berbuat baiklah kepada dia. Kalau ada orang yang ya jahat lah ya, berbuat baiklah. Jadi ada orang yang membenci kita, terus dia lapar, kasih dia makan. Orang ada yang membenci kita, dia haus, kasih dia minum. Nah, kalimat yang kedua, saya mau kita perhatiin lebih sungguh lagi. Karena banyak orang salah nangkep ayat ini. Jadi yang pembalasan adalah hak Tuhan aja banyak yang salah nangkep. Jadi mulai hari ini kita belajar ya, jangan pernah berdoa supaya Tuhan bales. Itu berarti kita belum ikhlas. Wah, itu bahasanya Aryo. Kita belum ikhlas. Berarti kita belum let go. Berarti kita belum legowo. Jadi pembalasan hak Tuhan tuh gak perlu didoa-doain. Gak perlu minta tolong. Tuhan, balas dia Tuhan. Mobil kita diserempet,
balas dia Tuhan. Nggak usah gitu. Udahlah, serahin ke Tuhan aja, nggak perlu doain. Kita nggak perlu balas, juga nggak perlu doain. Itu pelajaran yang penting. Nah, ayat 20, ini juga banyak orang yang misunderstanding, misperception. Orang bilang gini, kalau ada yang jahat, kasih dia makan. Kalau ini jahat, kasih minum. Kenapa? Itu ibaratnya kamu taruh bara api di atas kepalanya. Syukurin. Nah, ayat ini juga nggak nyambung dengan hukum kasih. Emang kalau kita ngasih makan, ngasih minum orang yang jahat, secara tidak langsung kita ngasih bara api di kepalanya. Mampus lu. Sorry pakai kata itu. Berapa banyak orang yang salah ngerti ayat ini dan ngomongnya begitu lagi. Ada orang jahat, nggak apa-apa, kamu kasih makan, kamu kasih minum, karena dengan tidak secara langsung kita sedang menaruh bara api di kepalanya. Habis dia, terbakar, gosong, angus. Gitu ya? Pernah dengar ya orang ngomong gitu? Saya yang pernah dengar. Itu pengertian yang salah. Kenapa? Karena waktu kitab Roma ditulis, jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika seterumu haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Kita baca ayat ini dulu, nanti saya jelasin. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita menjadi orang yang berprinsip. Berprinsip maksudnya gini, kalau kita baik, baiklah kepada semua orang. Kalau kita cuman baik sama orang yang baik sama kita, berarti kita plan. Betul nggak? Kalau kita baik, ya baiklah sama semua orang. Jadi orang-orang mengenal kita as a good man, as a good woman. Kok dia orang yang jahat, nggak pantas dapat kebaikan. Ingat, Tuhan yang ngukur, Tuhan yang menilai. Oke? Jadi kalau kita memang sudah baik, baiklah terus. Tapi baik berhikmat juga ya, nggak baik tanpa hikmat. Nah, kita lihat bara api. Ayatnya saya ulang lagi. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Nah, ini dia gambarnya. Ya. Kebayang bara api? Yes. Satu lagi. Yes. Nah, jadi saya mau jelasin. Ternyata waktu saya memeriksa ayat ini yang sering disalahartikan, ternyata di banyak kebudayaan di dunia ini, kebudayaan Yahudi, kebudayaan Mesir, kebudayaan Mesopotamia, mereka mengajarkan gini, orang yang menaruh bara api di atas kepalanya adalah orang-orang yang mempersiapkan makanan atau minuman pokok, basic needs, kebutuhan dasar. Nah, kenapa ayat di kitab Roma tadi kita temukan? Kitab Roma menemukan gini, atau mengatakan atau mengajarkan gini, kalau ada orang jahat sama kamu, kamu harus tetap kasih dia makan, kamu harus tetap kasih dia minum, supaya basic needs-nya tercukupi. Yang mengerti katanya yes. Jadi bukan berarti ini ada orang jahat, kasih makan, kasih minum, supaya secara tidak langsung ada bara api di kepalanya, biar dia gosong, biar dia angus, biar mati terbakar. Enggak begitu. Karena kita baca tadi ayat-ayat sebelumnya,
orang-orang seperti itu, mereka sedang berjalan dalam penghukuman Allah. Nah, orang yang sedang berjalan dalam penghukuman Allah, itu hidupnya nggak enak, suffer. Nah, kita sebagai orang yang lebih baik dari orang-orang seperti itu, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tetap memperhatikan basic needs mereka. Ngerti saudara? Berat nggak? Jadi ada orang jahat nih sama kita, terus penghukuman Allah sedang berjalan nih, dreng, dreng, dreng. Tapi luar biasa loh, Tuhan tetap ngasih tahu kepada kita, basic needs-nya kamu harus tetap perhatiin. Wah, mengerikan ya. Jadi waktu saya siap khotbah ini, ngeri banget nih. Kan awal kita mulai serial ini, saya udah ngomong terus, ini konstitusi kerajaan sorga. Jadi waktu kita pengen jadi bagian dalam kerajaan sorga, kita harus mengerti dan kita harus mengamalkan konstitusi ini. Jadi waktu, kan tadi saya udah ngomong, ini spesial banget hari ini, karena gak gampang. Yang nomor 7 ini gak gampang. Ada orang jahat nih, tapi Tuhan ngasih tahu, kalau dia lapar, kasih makan. Kalau dia minum, kalau dia haus, kasih minum. Kenapa? Karena dia lagi on the way dalam penghukuman Tuhan. Jadi walaupun Tuhan sedang menghukum dia, kita mesti tetap ngasih dia makan dan minum. Ada basic needs yang terjaga. Yang ngerti katakan yes. Yang ngerti banget katakan yes. Luar biasa. Susah gampang jadi orang Kristen? Susah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan selanjutnya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau ada orang ngomong, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi dia musuhan, Tuhan berkata apa? Ia adalah pendusta. Bagaimana orang bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi tidak mengasihi manusia yang kelihatan? Gitu kan? Saudara masih ingat tema khotbah ini? Love the tree. Mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, mengasihi diri sendiri. Tadi dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Dia akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini juga udah pernah saya khotbahkan. Mengingatkan aja, anak dalam perjanjian baru ada beberapa. Nevios, usia dini. Paidion adalah usia 7-15 tahun. Dan yang berikutnya adalah Huios. Huios bicara tentang anak yang resmi atau yang sungguh-sungguh memiliki ikatan. Digunakan juga sebagai sebutan bagi Yesus yang adalah anak Allah. Anak yang berstatus sebagai anak sah yang akan mewarisi kekayaan dan keagungan orang tua. Ini Huios ya. Ayatnya ngomong, makaroi oi eireno hoti autoi huios theon. Ternyata di sini menggunakan kata huios. Kita akan mewarisi kerajaan Allah, kita akan mewarisi sifat-sifat Allah, kita akan mewarisi janji-janji Allah waktu kita menjadi orang-orang yang mengusahakan kedamaian. Menggunakan kata anak Allahnya, menggunakan kata huios theon. Saya harap susur nangkep, memang gak gampang,
hari ini, tapi yuk kita mau hati-hati sama hidup kita. Hati-hati, jangan suka jelek-jelekin orang, jangan menimbulkan si A jadi gak suka sama si B, jangan menimbulkan si B jadi gak suka sama si A, atau sebaliknya. Tapi kita mau menjadi pembawa damai. Kalau dia berantem sendiri gimana? Ya sudah, itu kan bukan andil kita. Kan tadi ayatnya jelas. Kalau andil kita, sebisa mungkin kita membawa damai. Tapi kalau bukan andil kita, ya sudah. Tapi kalau saudara memang tergerak untuk mendamaikan, silahkan. Tapi saya mau katakan, selagi itu bukan andil kita, amanlah kita. Tapi kalau itu ada andil kita, kita mesti mendamaikan. Cinta damai. Bukan cuma cinta damai loh, membawa damai. Amin, saudara. Yuk kita berdiri bersama. Saya harap kita semua nangkep pelajaran hari ini, bukan cuma nangkep, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pesan-pesan-Mu buat kami hari ini. Engkau mau kami menjadi pembawa damai, pengusaha damai. Engkau mau kami lewat hidup kami, bukan hanya cinta damai, tetapi kami mau berjuang untuk kedamaian itu. Memang gak gampang Tuhan, aku akui pada hari ini gak gampang. Bila ada orang-orang yang berniat tidak baik, bahkan bila ada orang-orang yang gak sadar melukai kami Tuhan. Ego kami terluka, hati kami terluka, perasaan kami terluka. Tetapi hari ini Engkau mengajarkan kami untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Ajar kami untuk berdamai. Berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan masa lalu kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Engkau menjanjikan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena kita disebut anak-anak Allah, huyos, anak-anak yang akan mewarisi kerajaan surga, mewarisi sifat-sifat ilahi Allah. Ajar kami semua Tuhan, supaya kami gak salah berdoa, supaya kami gak salah dalam menaikkan harapan kami untuk orang lain. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sadar ini bukan firman yang mudah, tapi kami percaya kalau Engkau memberikan firman-Mu, perintah-Mu, Engkau juga yang akan menolong kami, memampukan kami, memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tolong kami Tuhan, kami mau menjadi ciptaan yang baru. Kami mau melupakan masa lalu kami. Kami mau moving forward, karena kami tahu masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kami gak mau terjebak hanya karena satu atau dua orang. Kami gak mau terjebak, kami gak mau stuck. Tapi kami mau moving forward, karena kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah, rencana yang besar. Dan aku berdoa Tuhan, aku selalu berdoa supaya setiap kami bisa menggenapi rencana-Mu yang dahsyat itu. Kami mau fulfill rencana-Mu yang dahsyat. Hidup penuh kemenangan, hidup dalam kelimpahan. Dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus
pagi hari ini aku berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang membebat hati kami, membalut hati kami. Hati yang terluka, Engkau sendiri yang sanggup memulihkan. Aku berdoa Tuhan, Kau pulihkan hati kami Tuhan. Kau pulihkan hati kami, supaya kami bisa melepaskan pengampunan, supaya kami bisa menjadi pembawa-pembawa damai. Kami gak mau terjebak dengan dendam. Kami gak mau terjebak dengan rasa ingin balas terus. Kami gak mau terjebak dengan doa-doa yang salah. Ajar kami Tuhan. Ajar kami punya hati yang bersih. Kami gak mau Tuhan hanya karena satu atau dua orang atau beberapa orang kami merusak hati kami. Kami menghancurkan masa depan kami. Kami mau melupakan apa yang terjadi di belakang. Kalau itu sudah terjadi, sudah terlewat, kami mau facing forward, kami mau menghadap ke depan. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah. Kami gak mau Tuhan ada yang menjadi penghalang antara kami dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami melepaskan pengampunan buat orang-orang yang sudah berbuat tidak baik sama kami. Kami lepaskan Tuhan, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami punya pengertian yang salah. Ampuni kami kalau kami pernah mengutuki mereka. Kami tarik dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami pernah berbuat atau mendoakan yang salah terhadap orang-orang itu. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berdoa, Kau berkati mereka. Berkati mereka sehat, mereka baik-baik, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami mempunyai masa depan yang indah, yang cerah. Dan kami melihat masa depan yang indah, yang cerah. Kami gak mau ingat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah hadir. Juga untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dari manapun mereka berada. Kau berkati Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Engkau menjamah kami. Engkau menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap kami. Berkati Hope Church. Masa depan gereja ini dari tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Gak lupa bangsa dan negara kami, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sudah dikasih Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, sudah dikasih Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur